Jumpa lagi dengan saya Lukman Effendi, CGP Angkatan 9. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan supervisi akademik melalui prinsip coaching untuk mengerjakan tugas aksi nyata modul 2.3. Bersama saya di sini ada Bu Yuni. Apa kabar Bu Yuni? Alhamdulillah baik Pak Lukman. Jadi di sini kita akan melakukan serangkaian kegiatan Bu Yuni, dan kita akan mulai dengan percakapan pra-observasi yang dalam percakapan ini tujuannya adalah agar nanti pada saat Bu Yuni tampil melakukan kegiatan mengajar ini biar lebih terarah, seperti itu ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Ya, sebelumnya Bu Yuni ini mengajar di kelas 4 gitu ya. Mata pelajaran yang akan diajarkan Bahasa Indonesia Bu ya. Nanti rencana kita hari Selasa Bu ya. ya, Selasa tanggal 13 Februari. iya. Selasa 13 ya. Ini untuk tujuan pembelajaran nanti pada saat mengajar itu apa? Ya, untuk kegiatan pembelajaran yang akan saya laksanakan, tujuan pembelajaran di sini yaitu peserta didik dapat memahami dan menggunakan tanda baca dalam penulisan angka ataupun nilai uang. Itu Bapak. Ya, ini dalam perpajakan bahasa Indonesia terkait tanda baca. Kemudian pertanyaan berikutnya, area pengembangan yang hendak Bu Yuni capai. Dalam kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan, area pengembangan yang hendak saya capai yaitu pada area pengetahuan dan keterampilan. Dalam hal ini di area pengetahuan bahwa hendak dicapai peserta didik itu mampu memahami terkait tanda baca dalam tulisan angka ataupun nilai uang yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pada area keterampilan peserta didik dapat menuliskan nilai uang dalam bentuk angka ataupun huruf dengan menggunakan tanda baca yang tepat sesuai dengan ketentuan dalam kaidah bahasa Indonesia. Jadi area pengembangan tadi yang ingin Bu Yuni capai terhadap peserta didik yang Bu Yuni ajarkan ini ya, kelas ini luar biasa. Ini tentu suatu hal yang tidak mudah Bu ya, tapi saya yakin pasti Bu Yuni bisa. Untuk area pengembangan yang hendak dicapai tentunya kan ada strategi nih yang Bu Yuni siapkan. Apa strateginya? Strategi dalam pembelajaran ini pastinya saya persiapkan berdasarkan masalah yang terjadi di lingkungan sekitar peserta didik itu juga. Kemudian juga terkait dengan pembelajaran di mata pelajaran lain yang saling berkaitan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia itu sendiri. Sehingga dalam hal ini saya berusaha dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning Bapak PBL. Kemudian nantinya saya akan mencoba menggunakan metode ceramah pastinya ada, kemudian ada diskusi kelas, kemudian saya akan mencoba menggunakan metode bermain peran. Jadi peserta didik nanti akan bermain peran di sini dalam hal kegiatan untuk bisa menuliskan nilai uang dalam bentuk angka ataupun huruf seperti itu. Sebuah strategi yang sangat menarik ya. Tentunya Bu Yuni
Menggunakan tanda baca titik, benar atau salah? Salah. Seharusnya menuliskan nilai uang itu R-nya besar, P kecil, langsung dituliskan nilai A. Dan ingat, sama seperti di matematika, dalam matematika 3 angka dari belakang, kemudian dituliskan tanda baca titik. Ada tanda baca apa lagi yang kamu mau lihat dari tulisan anak tersebut? Koma. Ada koma, ada 002 di sini. Ada yang tahu artinya apa? Ada yang tahu? Kalau di memo suka ada tulis koma 00. Jadi koma 00 ini menunjukkan sen. Menunjukkan apa? Sen. Jadi nilai uang sen. Dulu masih digunakan sen. Jadi beberapa ada yang penulisan nilai uang masih koma, harus ditulis koma 00 karena ada beberapa pembelian, penjualan masih di sini ada angka selain 0. Jadi tetap bisa ya penulisannya ya. Diulang. R-nya bagaimana huruf R? Besar. P-nya kecil. Dilanjutkan dengan menuliskan A. Kita lanjutkan kembali. Lihat buku kamu di halaman 118. 300 rupiah Jakwan. Ayo kita gini. Rupiah. Yo. Kalau nilai uang ada iya. Ada titik atau koma? Tabel sebelah. Ini tabel sebelah. Iya. Temannya menulis ini ada angkanya 83750, ada RP di depannya, koma 00. Ini penulisan. Kemudian di situ ada gantungan-gantungan baju. Gantungan baju ini berupa informasi tentang benda-benda ataupun barang-barang ataupun tentang pembayaran, misalnya sewa rumah, listrik. Kemudian ada harganya, nilai uangnya. Nilai uangnya dalam bentuk gambar-gambar uang. Kalau warna merah, uangnya nilainya berapa? 100.000. Kalau biru, 50.000 rupiah. Kalau hijau, 20.000 rupiah. Kalau coklat, 5.000 rupiah. Bu, tugas kami apa? Tugas kamu bisa memilih satu barang yang ada pada gantungan baju tersebut. Kamu ambil, kemudian kalian tuliskan di kwitansi ini. Dari nomornya bisa nomor
sesuai yang kalian dapat. Baru terbilangnya tulis nilai uangnya dalam bentuk angka. Bu, kalau saya bingung ini apa ya jumlahnya bagaimana? Tulis dulu di buku tulis. Misalnya uangnya tadi kayak 100 laptop, 100 ribunya 1, ditambah berapa? 50 ribunya 2. Baru kalian pindahkan ke, kalau sudah dijumlah baru pindahkan ke kuitasi. Paham nggak sini? Mudah barang. Ya nggak? Ya. Siap? Siap. Are you ready? Ready. Semangat siap? Siap. Kalau sudah bisa tegak, ambil lembar kuitasinya, kemudian ambil barang yang mau dibeli. Ambil tulis, ambil tulis yang mau kalian jual. Bisa ya? Yuk, kita mulai. 1, 2, 3. Lanjut, berikutnya sampai bisa. Yuk, silakan yang sudah berhasil. Aida. Ayo. Iya, selesai. Lanjut ke belakang. Ayo dulu. Ayo, pilih yang mana yang mau. Jangan pilihnya. Tepuk 4. Konsentrasi nih. Yuk kita lanjut. Tadi masing-masing kalian sudah mengambil barang-barang yang akan kalian tulis. Nah, dalam apa tuh lembar apa? Kuitasi yang akan diserahkan kepada pembeli. Jadi sebagai bukti kalau kalian bahwa kalian sudah menerima uangnya dan pembeli sudah menerima barangnya. Tadi itu sudah Bu Yuni cek sekilas beberapa orang, nanti Bu Yuni cek kembali semuanya. Bu Yuni evaluasi, kita bahas dulu sedikit. Tadi beberapa ada yang penggunaan huruf kapitalnya. Tadi kita sudah belajar apa? Penulisan nilai uang dalam bentuk apa? Angka dan huruf. Kalau angka, kalau mata uang kita apa? Rupiah. Menggunakan nambah mana yang huruf besar? Kayaknya huruf kecil. Tandanya ditulis apa? Angkanya. Kemudian kasih tanda titik jika angkanya lebih dari 3. Kemudian paling belakang ada bagi apa? Koma. Kemudian diberikan angka apa? 0. Ada berapa? Dengan apa? Itu penulisan nilai uang dalam bentuk angka. Dalam bentuk huruf, kata rupiah ditulis di bagian mana? Sudah paham pada sini? Ya. Silakan buka buku kalian. Kita akhiri pembelajaran bahasa Indonesia hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuni Romahwati, kemudian ada pengajar praktek Pak Tio. Bu Yuni, kita langsung aja Bu ya. Sini catatan refleksi guru pada saat observasi kemarin Bu ya, tanggal 13 Februari Bu ya, untuk mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Kira-kira untuk refleksinya ini apa nih Bu yang kira-kira bisa dikembangkan lagi Bu, dari pembelajaran yang kemarin? Terima kasih Pak Lukman atas kesempatannya untuk pembelajaran yang sudah
dilakukan di kelas saya kemarin di hari Selasa. Alhamdulillah sudah berjalan lancar, walaupun memang masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki dari berbagai hal. Persiapan juga harus diperbaiki. Kalau dibilang sih sudah berhasil, ya alhamdulillah setelah 80% sudah berhasil. Cuma memang agak lebih harus saya persiapan lagi, lebih matang. Kemudian juga menggunakan lebih metode lainnya, mungkin bisa lebih menarik lagi keaktifan siswa. Kemudian juga pakai model-model yang lain juga, sehingga tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pun akan tercapai dengan baik. Gitu kalau. Jadi sebenarnya banyak yang jadi catatan Bu ya. Jadi seperti persiapan gitu kan. Mungkin persiapannya mungkin perlu ditambah kali waktunya Bu ya. Dari persiapannya, kemudian dari segi keaktifannya juga Bu ya, siswa. Ya, keaktifannya kemarin karena kebetulan metode yang digunakan belum begitu banyak, memang sudah terlihat siswa aktif dalam mengikuti pembelajaran. Cuma ada beberapa siswa memang yang perlu digali lagi keaktifannya, karena kan siswa berbagai macam karakternya ya Pak ya, berbagai macam gaya belajarnya juga. Ada beberapa siswa yang memang yang agak terlambat dalam memahami pelajaran, kemudian ada yang kurang percaya diri. Ini yang pelan-pelan juga sambil proses pembelajaran akan ditingkatkan untuk kepercayaan dirinya, sehingga mereka juga bisa aktif dalam mengikuti pembelajaran. Itu. Untuk area pengetahuan dan keterampilan ini terlihat tercapai Bu ya, karena hasil penilaiannya juga kayak kemarin anak-anak bisa menguasai Bu ya. Ya, kemarin kan area yang ingin dicapai untuk pengetahuan keterampilan ini berhubungan dengan kemampuan peserta didik dalam menuliskan nilai angka ataupun nilai uang yang sesuai dengan tanda baca seperti titik ataupun koma. Memang sebelumnya di pelajaran lain pastinya matematika sudah dipelajari, tetapi di bahasa Indonesia juga saling terhubung gitu Pak. Jadi diingatkan kembali siswa dalam penulisan nilai uang, misalnya ada dalam bentuk angka, bentuk huruf, itu bagaimana penulisannya yang sesuai dengan ejaan dalam bahasa Indonesia, pedoman bahasa Indonesia secara umum. Kemudian tanda titik itu untuk pemisahan ribuan, kemudian tanda koma untuk sen, tanda lambang rupiah pakai Rp, mana yang besar, kemudian tanda titik. Pelan-pelan secara bertahap sesuai dengan metode yang sudah saya persiapkan, langkah-langkahnya dari penjelasan dulu. Anak-anak menyimak dari situ, kemudian saling mencoba bergantian Bapak, anak-anak. Alhamdulillah dari situ sudah mulai terlihat, mulai menguasai, memahami. Baru kami pembelajarannya berlanjut sesuai dengan kondisi mereka, kegiatan sehari-hari gitu. Jadi belajar menulis nilai uang tersebut. Ya, apalagi uang ini kan terkait dengan kehidupan Bu ya. Karena kemarin juga di metode bermain peran ini kan anak itu bermain peran layaknya pemilik toko lah gitu Bu ya. Jadi itu metode bermain peran, kemudian juga model PBL-nya juga kemarin anak mendapatkan problem masalah untuk menuliskan kwitansi. Ini mungkin nanti akan lebih dikembangkan lagi model-model yang lain seperti itu kira-kira. Jadi kemarin saat pembelajaran metode bermain peran di sini disesuaikan dengan kegiatan sehari-hari yang dialami oleh siswa, yaitu kegiatan jual beli Pak. Jadi anak-anak belajar menulis nilai uangnya, angka ada dalam bentuk angka maupun huruf ini, anak-anak
seolah-olah berperan sebagai pemilik toko. Bagaimana menuliskan nilai uang tersebut dalam selembar kwitansi. Dari situ anak-anak pun belajar bagaimana menuliskannya yang sudah sesuai dengan pemahaman yang mereka sebelumnya sudah dapatkan. Kemudian mereka praktikkan. Di sini nilai uangnya dari barang-barang yang ada dalam kehidupan sehari-hari mereka, yang mungkin sering mereka beli juga. Tapi kan di sini mereka berperannya sebagai penjual. Jadi mereka tahu, kemudian juga sambil mereka belajar menghitung jumlah uangnya. Jadi tidak langsung ditulisin berapa harga barangnya, tapi mereka harus menulis nilai uangnya. Ya, makanya menarik juga kemarin tuh penggunaan media apa tuh baju itu. Baju-baju. Kayaknya agak lama juga ada contohnya Bu, ya. Ya, yang contohnya. Luar biasa memang ada kwitansinya juga. Jadi untuk area observasi ini sepertinya dari segi aspek yang mau dicapai, pengetahuan, keterampilan, kemudian strateginya juga sudah kita diskusikan Bu ya. Kemudian terkait rencana tindak lanjut yang dari tadi refleksi dikaitkan dengan observasi yang sudah dilakukan, rencana tindak lanjutnya apa? Ya, jadi walaupun sudah berjalan lancar ya Bapak ya, mungkin terlihat tujuan pembelajarannya sudah hampir tercapai. Cuman juga perlu ada tindak lanjut dari saya pribadi juga, seperti persiapan saya agar lebih matang lagi. Saya juga berusaha untuk mencari model-model pembelajaran atau metode-metode lain yang pastinya lebih baik lagi, lebih menarik lagi, sehingga keaktifan siswa pun lebih terlibat banyak. Seperti itu Bapak. Jadi untuk mencari model ini mungkin gimana nih? Kalau Ya, kemarin kan lebih berbasisnya ke masalah. Nah, Mungkin nanti bisa suatu proyek anak-anak, kemudian juga ada rencana juga dilakukannya tidak hanya di dalam kelas, juga bisa dilakukan di luar kelas. untuk variasi gitu Iya. ya, suasana Suasana belajarnya. belajarnya. Sudah pernah mencoba, cuman baru misalnya belum maksimal sekali. Jadi sepertinya akan saya coba lagi. Gitu. Baik Bu Yuni, mungkin Pak cukup. Mungkin untuk percakapan pasca observasi kelas kita sudah selesai. Maju terus dan sukses buat Bu Yuni, dan tentunya terima kasih buat waktunya. Ya, terima kasih juga Pak Lukman. Iya.